Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pancasila. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Evianisa Hamzah dengan NIM G101125143. Saya Sergio Peter Kip dengan NIM G10114242429. Saya Stefan Aitia dengan NIM G10112511462. Saya Mati Dorando dengan NIM G101125440. Saya Fernando Vargas dengan NIM G10112541418. Perkenalkan, nama saya Fazal Fitri Syalnur, NIM G10122210003. Perkenalkan, nama saya Anggela Mega Rustika Dewi, NIM G10122210011. Berikut penjelasan tentang kondisi politik Indonesia saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu politik. Politik pada dasarnya adalah seperangkat kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk-bentuk dan lain dari hubungan kekuasaan antara individu, seperti pembagian status atau sumber daya. Secara sederhananya, politik dapat dilihat sebagai campuran antara konflik dan kerjasama dalam rangka mempertahankan dan mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupan suatu kelompok, khususnya negara. Tujuannya seringkali adalah untuk mencapai masyarakat yang terbaik atau yang sejahtera. Kondisi politik Indonesia saat ini. 3 bulan pertama tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi bangsa Indonesia. Negeri menghadapi badai multidimensi, mulai dari kebijakan kontroversial pemerintah, gelombang demonstrasi, hingga tekanan ekonomi yang kian mencekik masyarakat. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pemangkasan anggaran besar-besaran di sektor-sektor strategis seperti subsidi energi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun pemerintah mengklaim langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi defisit anggaran, publik menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Sebab pada saat yang sama, pendanaan untuk proyek infrastruktur berskala besar dan program modernisasi militer tetap dipertahankan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengaruh Pancasila dalam politik. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman dalam kehidupan politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi arah bagi kebijakan, etika berpolitik, serta penyelenggaraan pemerintah. Dalam berlandaskan Pancasila, politik di Indonesia seharusnya dijalankan dengan menjunjung tinggi persatuan bangsa, menegakkan keadilan, mengutamakan masyarakat, serta menghormati hak asasi manusia. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan, maka kehidupan politik akan berjalan secara demokratis, beretika, dan berkeadilan sosial. Contoh kasus politik yang tidak sesuai dengan sifat satu Pancasila yaitu kekuatan yang Maha Esa. Sedang akan ada kebijakan politik yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Sila pertama menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama yang tidak beribadah sesuai keyakinan. Pelanggaran dalam proses konstitusi tidak dalam tindakan intoleransi atau diskriminasi yang didukung atau dibiarkan oleh negara. Contohnya yaitu seperti juga menggunakan isu agama untuk kepentingan politik atau politik identitas. Pemanfaatan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan oleh politisi atau partai politik untuk memecah belah masyarakat, mendapat dukungan atau mendiskreditkan lawan politik. Tindakan ini merusak kerukunan antar umat beragama yang merupakan manifestasi dari ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks sosial politik Indonesia. Kegagalan aparat penegakan hukum bertindak adil dan tegas terhadap pelaku penistaan agama baik oleh mayoritas maupun minoritas yang berpotensi memicu konflik komunal seringkali karena pertimbangan tekanan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik yang tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Adalah politik yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan,
dan peradaban. Berikut beberapa contohnya. Pelanggaran HAM, tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Contoh, penggunaan kekerasan atau intimidasi terhadap lawan politik, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, atau pembatasan kebebasan berekspresi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik yang tidak sesuai dengan nilai sila ketiga. Politik yang memecah belahkan bangsa, menimbulkan konflik sara, dan mengedepankan kepentingan kelompok atau tergolong tertentu di atas kepentingan bangsa. Contoh kondisi politik Indonesia yang tidak sesuai dengan sila keempat. Praktik politik uang atau money politik. Dalam pemilu, masih banyak calon legislatif atau kepala daerah yang menggunakan uang, sembako, atau janji materi untuk mendapatkan suara. Hal ini tidak mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan, melainkan kepentingan pribadi atau golongan. Dominasi kepentingan kelompok tertentu. Keputusan politik kadang lebih berpihak pada kelompok elit politik atau pemilik modal, bukan kepentingan rakyat banyak. Padahal sila keempat menekankan keputusan berdasarkan kepentingan rakyat. Ketiga, kurangnya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Kebijaksanaan publik sering ditentukan hanya oleh segelintir orang tanpa benar-benar melibatkan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah perwakilan. Musyawarah yang hanya formalitas. Banyak sidang DPR atau DPRD yang sebenarnya hanya formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah diatur sebelumnya, tanpa diskusi yang sehat dan bijaksana. Dan ada penyalahgunaan kekuasaan, di mana adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dalam pemerintah menunjukkan keputusan diambil oleh keuntungan pribadi atau golongan, bukan untuk rakyat. Baik, saya akan menjelaskan sila yang kelima. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, hukum, maupun politik. Intinya, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera. Jadi, politik yang tidak sesuai dengan sila kelima ini seperti korupsi dan nepotisme. Karena kan korupsi dan nepotisme ini menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan rakyat banyak. Kedua, diskriminasi politik. Hanya memberi peluang pada golongan tertentu dan tidak memberi keadilan bagi semua warga. Ketiga, kebijakan yang timpang. Misalnya, keputusan politik yang lebih menguntungkan kaum elit dibanding masyarakat kecil. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang jelas, kami minta maaf. Terima kasih.